Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang di channel Invest Saham. Di video kali ini kita akan menganalisa dan juga mengupdate kinerja kuartal 2, lalu memproyeksikan dividen untuk saham BNGA di sektor banking dan juga saham Adira di sektor finance. Lalu kita pun akan membahas terkait dengan penurunan harga saham BBRI. Apakah ini bisa menjadi peluang atau malah jebakan sehingga harga saham BBRI bisa lanjut turun lagi. Nah, jadi sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, ini adalah analisa dan juga opini pribadi, bukan financial advice. So, silahkan simak sampai akhir. Yang pertama kita ke saham BNGA terlebih dahulu atau Bank CIMB Niaga Tbk. Untuk BNGA ini adalah saham di sektor perbankan second liner ya, meskipun BNGA ini memiliki bank syariahnya sendiri tapi tidak masuk ya ke dalam saham indeks syariah. Jadi untuk BNGA hari ini mengalami kenaikan 2,52% setelah rilis laporan keuangan kuartal 2 2024 yang ternyata bagus guys ya, laporan keuangannya. Naik ke level Rp1.830 per lembar saham guys, dari sekitar 1.780-an. Nah, jadi di sini kita lihat ya guys ya, secara bottom line laba bersih pada kuartal 2 2024 mengalami kenaikan ya, baik itu secara year on year maupun secara kuartalan ya guys ya. Secara year on year dan kuartalan itu naik dari 1,6 triliunan menjadi 1,7 triliun. Yang berarti menandakan bahwa full year 2024 juga diproyeksikan akan naik labanya dari 6,4 triliun menjadi 6,8 triliunan. Dan ini adalah kabar yang sangat menggembirakan guys ya, terutama untuk para holder dan juga investor saham BNGA, termasuk juga Pak Lokeng Hong, karena Pak LKH juga memegang saham BNGA ini. Nah, jadi guys, untuk BNGA sendiri ya, kita sudah lihat juga dari laporan keuangannya, secara laba bersih growth-nya mengalami kenaikan 5,38%, sedangkan dari sisi pendapatan usaha itu mengalami kenaikan 11,51%. Ya, tadi juga kita sudah lihat ya guys ya, bagaimana pendapatan dan juga growth laba bersih dari saham BNGA ini. Nah, saya cukup terfokus ya terhadap dengan aset ya guys ya. Memang aset dari BNGA ini terus bertambah, tapi di sini saya cukup fokus ya terhadap agunan yang diambil alih gitu ya, dimana pinjaman-pinjaman yang menggunakan agunan ya ketika gagal bayar itu masih bisa menyita agunannya atau menyita jaminannya gitu guys ya. Misalkan menjaminkan surat tanah, nah itu kan tanahnya nanti bisa disita ya. Jadi di sini saya terfokus ya terhadap agunan yang diambil alih, ternyata mengalami kenaikan guys ya dari totalnya gitu ya. Jadi ya kemungkinan besar di tahun yang cukup ketat ini dari sisi kebijakan moneter, di mana tingkat suku bunga juga mengalami kenaikan, sehingga kemungkinan besar juga beban terhadap debitur ya guys ya yang melakukan kredit itu kemungkinan besar juga terbebani ya guys ya oleh kenaikan suku bunga ini. Dan juga bukan hanya orang-orang yang berhutang, tapi perbankan itu sendiri ya pasti akan cukup terbebani dengan suku bunga tinggi tersebut. Nah, jadi di sini memang diperlukan ya guys ya pemangkasan suku bunga, baik itu dari The Fed ya, karena ketika nanti The Fed sudah memangkas suku bunganya, maka Bank Indonesia pun akan mengikuti langkah dari The Fed tersebut. Karena memang pemangkasan suku bunga ini bisa menjadi stimulus bagi ekonomi di sebuah negara. Oke guys, jika laporan kinerja kuartal 2 laba bersih BNGA-nya mengalami kenaikan, berarti EPS-nya juga naik nih guys ya. Ini menjadi kabar yang cukup bagus nih ya, menjadi sentimen positif lah ya. Hari ini juga harga saham BNGA-nya mengalami kenaikan. EPS-nya naik ya secara kuartalan ya guys ya, dari Rp65 per saham menjadi Rp68 per saham ya. Lalu untuk full year 2024 juga diproyeksikan akan naik ya, dari 257 menjadi 270,99. Kalau misal di RTI dibulatkan menjadi 271 per lembar saham. Nah, ini berarti dividennya pun akan lebih tinggi lagi gitu guys ya dibandingkan dengan tahun ini. Oke guys, jadi untuk saham perbankan yang diinvestasi oleh Pak Lokeng Hong ya guys ya, dari sisi valuasi masih sangat murah dengan PE ratio 6 kali dan PBV 0,9 kali. Tentunya saham BNGA ini masih cukup under value dan juga harganya masih bisa naik lagi. Lalu kita lihat juga dari sisi profitabilitas, net profit margin cukup tinggi ya, 28,76%. Lalu dari sisi dividen yield ya guys ya, dividen di tahun sebelumnya itu bagi sekitar 6,16% ya guys ya saat kumdet dividen. Jadi untuk dividen BNGA atau dividen saham lainnya bisa teman-teman lihat dari investing.com ya, agar imbal hasilnya ini tidak berubah angkanya, dividen yieldnya tidak berubah guys ya, persentasenya tetap. Jadi disesuaikan
pas cum date-nya, bukan disesuaikan dengan harga saat ini. Nah, kalau misal di sekuritas kan disesuaikan dengan harga saat ini, jadi dividen yieldnya di angka 6,7%, ada sedikit kenaikan. Ya, jadi kita tidak ambil yang di sekuritas ya untuk analisa di video ini. Dari sisi return on asset 1,9%, tapi return on equity cukup tinggi di angka 13,41%. Untuk saham BNGA sendiri merupakan salah satu saham yang juga cukup menarik guys ya di sektor perbankan, yang bisa kita gunakan juga untuk dividen investing atau invest jangka panjang. Nah, kita akan proyeksikan untuk dividen BNGA ya. Tadi sempat kita ulas ya bahwa dividennya berpotensi akan naik dengan EPS full year estimasinya di angka 271 per lembar saham. Dividen payout ratio secara historis 47 sampai 57%, maka potensi pembagian dividennya 127 sampai 154 rupiah per lembar saham dengan yield 6,9 sampai 8,4%. Jadi di harga saat ini ada potensi kenaikan dividen guys ya, secara yieldnya dari 6,16%, dividen yieldnya berpotensi naik ya 6,9 sampai 8,4%. Itu di harga saat ini. Berbeda dengan teman-teman yang sudah ambil di harga bawah di sekitar 1.600-an ya, tentu saja dividen yieldnya juga akan berada di angka 7 sampai 9%-an. Bahkan mungkin mencapai 10% ya guys ya, kalau teman-teman punya di harga yang lebih rendah lagi. Nah, jadi untuk BNGA sendiri kalau misalnya kita perhatikan guys, dari area bottomingnya ini sudah mengalami kenaikan ya sampai di level saat ini sekitar 12,48%. Nah, itulah pentingnya kita beli saham bagus di harga murah guys, bukan beli saham bagus ketika harga sahamnya naik ya guys. Ya, agak sedikit keliru kalau misal teman-teman menganggap bahwa oh nggak masalah beli saham bagus di harga tinggi, enggak ya guys ya. Saham-saham yang berpotensi bisa growth, bisa bertumbuh, ya labanya bisa naik. Ya seharusnya teman-teman mencari harga murahnya, mencari level terendahnya. Ya ketika turun teman-teman beli lagi, ketika turun beli lagi, bukan ketika naik teman-teman malah FOMO di atas gitu ya. Nanti kurang maksimal. Nah, teman-teman yang sudah ambil di 1.600-an ini sudah mendapatkan capital gain 12%, bahkan lebih tinggi dibandingkan dividen 8,4%-an. Yang berarti ya guys ya, investasi tidak harus menunggu 1 tahun, bahkan di beberapa bulan pun kita bisa cuan ya sebesar dividennya, seperti itu. Nanti kalau misalkan turun lagi ya teman-teman bisa serok lagi untuk saham BNGA-nya, tapi menurut saya sih di level saat ini juga masih cukup menarik ya dengan estimasi dividen yield 6,9 sampai 8,4%. Tapi untuk kedepannya teman-teman usahakan beli saham bagus itu di harga murah ketika harga turun, ketika harganya terkoreksi, bukan ketika harga sahamnya naik ya guys ya, seperti itu. Kita sudah bahas saham BNGA, kita ke saham Adira Dinamika Multifinance Tbk dengan kode saham ADMF. Ini saham di sektor finance yang hari ini ya malah mengalami penurunan harga ya sekitar 2,10% menjadi 11.650 ya dari sekitar 11.900-an guys. Jadi ada penurunan dan hari ini memang anjlok ya setelah rilis laporan keuangan pada kuartal 2 2024 ini. Secara bottom line ternyata memang growth laba bersihnya itu turun ya guys ya, laba bersihnya cukup anjlok ya. Kalau misal kita bandingkan secara year on year, labanya itu turun sekitar 6,51%. Tapi dari sisi pendapatan usaha itu malah naik 9,63%, yang berarti ADMF ini ada yang cukup memberatkan nih dari sisi beban-bebannya gitu guys ya. Beban operasional mungkin lebih tinggi gitu ya, atau beban lain nanti kita akan coba lihat ya. Tadi sebenarnya saya cek ya guys ya, tapi kita cek hanya di sisi bagian laba bersih, pendapatan, arus kas dan lain-lain. Oke guys, jadi untuk ADMF ya labanya turun 6,51% dari tahun sebelumnya ya, secara year on year dari 401 miliar turun menjadi 333 miliar. Begitupun secara kuartalan juga turun dari 432 miliar menjadi 333 miliar. Nah, ketika laba turun, maka IPS-nya pun akan turun dan diproyeksikan IPS-nya pun akan lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Maka potensi dividennya pun akan lebih rendah lagi. Oke guys, sebelum kita membahas proyeksi dividen, kita akan lihat dulu dari sisi valuasi ya. P/E ratio ADMF di angka 7,6 kali dan PBV di angka 1,08 kali. Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih nyangkut di ADMF ya, tapi sudah banyak sekali menerima dividen, saya rasa sih lebih baik di hold gitu guys ya. Lebih baik teman-teman hold ya, karena kemungkinan nanti kuartal 3, kuartal 4 akan bagus seiring dengan adanya kebijakan moneter terkait dengan pemangkasan suku bunga. Kita berharap akan bisa memulihkan ekonomi dan juga memulihkan daya beli masyarakat kembali. Dari sisi net profit margin, Adira ini cukup
bagus sebenarnya, net profit margin 13,12% dan juga rutin bagi dividen gitu guys ya. Nanti kita cek dividen yield di tahun ini ya. Sedangkan untuk return on asset 5%-an dan return on equity 17,35% berdasarkan historis dividen untuk saham Adira di tahun 2024 ini bagi dividen dengan yield sekitar 6,8%-an. Nah, lalu kita akan proyeksikan untuk dividen ADMF dengan estimasi full year EPS-nya 1.530 per lembar saham, dividen payout ratio 50%-an ya guys ya. Secara historis memang rutin bagi dividen 50%. Maka dividennya 765 per lembar saham dengan estimasi dividen yield 6,5% ya, di harga saat ini 11.675. Jadi kalau misalnya kita bandingkan memang akan ada penurunan ya guys ya, baik itu dari harga saham yang masih bisa turun dan juga dari sisi imbal hasil dividen yield juga berpotensi akan turun. Jadi teman-teman yang mungkin masih nyangkut di ADMF yang sudah sudah sering menerima dividen maksud saya dari ADMF ini, silahkan di hold ya kalau misal masih yakin dengan sahamnya dan melakukan averaging down gitu guys ya, ketika nanti harga sahamnya lanjut turun lagi ke support 2-nya di 11.400-an. Dan untuk BNGA sendiri untuk tambah muatan di harga atas sih tidak ada masalah juga gitu guys ya. Di bawah 1.900 saya rasa untuk BNGA ini masih cukup oke ya untuk teman-teman tambah muatan dan juga untuk melakukan averaging down jika dirasa perlu untuk menurunkan rata-rata harga sahamnya atau menurunkan rata-rata harga yang teman-teman miliki. Seperti itu guys untuk saham ADMF ya, teman-teman wait and see dulu, nanti kalau misalkan sudah di support 2-nya 11.400 barulah teman-teman bisa coba untuk tambah muatan dan juga melakukan averaging down. Oke guys, kita sudah membahas BNGA dan juga ADMF ya guys ya, dua saham yang rutin bagi dividen meskipun hanya satu kali dalam 1 tahun. Lalu kita akan bahas saham BBRI guys ya. Untuk penurunan saham BBRI hari ini memang ada gap down. Jadi ketika dia open langsung turun ya guys ya, yang berarti memang ada open gap down, dan ini sesuai dengan skenario yang beberapa waktu ke belakang sempat kita ungkapkan ke teman-teman. Jadi BBRI ini ada potensi turun guys ya ke 4.700 bahkan ke 4.600-an. Ya untuk harga saat ini masih bergerak di 4.690 ya sampai 4.700-an ya guys ya, masih cukup sideways, tapi memang pelemahan hari ini adalah indikasi bahwa market itu memilih untuk wait and see. Marketnya memilih wait and see, jadi banyak sekali yang melakukan profit taking ya guys ya. Kemungkinan asing pun ya memilih untuk mengamankan modalnya terlebih dahulu. Untuk BBRI kita melihat ya ada potensi turun sampai di sekitar 4.600 ya jika mau menutup gap di awal ya guys ya. Di awal Juli 2024 lalu ini ada gap up ya guys ya. Lalu kalau misalkan memang BBRI-nya mau turun lebih dalam lagi ya teman-teman, nanti bisa beli sekitar 4.450 sampai 4.500-an untuk menutup gap yang kedua ya guys ya, tepatnya di akhir Juni 2024 lalu juga sempat ada gap up. Nah, jadi di sini ada gap yang terbuka ya guys ya, dan kemungkinan juga BBRI either akan sideways ya sampai bulan September nanti, atau jika di awal Agustus FOMC meeting the Fed-nya masih dalam posisi yang dovish ya guys ya terhadap suku bunga, maka BBRI kemungkinan bisa berfluktuasi ya, bisa naik lagi. Tapi saya ingatkan ke teman-teman ya guys ya, ketika teman-teman sudah yakin dengan sahamnya, carilah harga yang ketika dia terkoreksi. Untuk melakukan pembelian, belilah ketika koreksi, bukan beli ketika harga saham naik teman-teman FOMO gitu ya. Jadi apakah ini peluang atau jebakan? Menurut saya pribadi ini adalah peluang. Meskipun ya dari sisi segmen untuk perbankan terkait dengan middle low ya atau menengah ke bawah gitu guys ya, untuk segmen menengah ke bawah memang sedang dalam tekanan yang cukup kuat ya, dikarenakan memang kondisi ekonomi yang juga cukup berat. Berbeda dengan segmen middle up ya guys ya, untuk segmen middle up-nya atau menengah ke atas yang memang tidak terlalu akan terdampak gitu ya. Jadi untuk BBRI sendiri menurut saya pribadi ini adalah peluang ya untuk kita mulai cicil beli di bawah 4.700, bahkan jika itu harus ke 4.400 pun itu adalah kesempatan untuk kita buy on weakness ya guys ya, atau tambah muatan sebelum harga sahamnya naik menjelang pemilu US dan juga FOMC meeting yang akan diselenggarakan di awal Agustus nanti.
Jadi dari Kementerian Keuangan juga melihat ya bahwa suku bunga The Fed ini memang sedang dibayangi oleh utang jumbo dan juga pemilu Amerika Serikat yang akan diselenggarakan di bulan November 2024 nanti. Lalu untuk jadwal pemangkasan suku bunga oleh The Fed kemungkinan bisa terjadi di bulan September ya. Agendanya sih di bulan September dan juga banyak sekali para analis yang sudah memproyeksikan pemangkasan suku bunga di bulan September. Namun, ini tidak menghalangi beberapa negara untuk bisa memangkas suku bunga lebih awal, seperti European Central Bank ya, Bank Eropa, lalu juga BOC atau Bank of Canada ya. Negara Kanada juga sudah mulai memangkas suku bunganya. Lalu Cina juga perlahan-lahan mulai memangkas suku bunga ya, meskipun secara perlahan gitu ya. Itu berarti kan tidak menutup kemungkinan bahwa negara-negara besar lainnya memilih untuk melakukan suku bunga lebih cepat dibandingkan The Fed. Seperti itu guys. Jadi untuk saham-saham perbankan Indonesia memang akan masih tertekan ya di beberapa minggu ini, tapi di Agustus nanti kemungkinan juga bisa rebound seperti itu. Oke guys, terima kasih sudah menonton channel Invest Saham. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.